Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengarkan seruan umat-umatnya. Saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, apakah saudara yakin bahwa Allah mendengar saudara? Ataukah saudara merasa bahwa Allah itu tidak mendengar dan tidak mempedulikan saudara? Terkadang situasi yang kita alami membuat kita merasa dan berpikir bahwa Allah itu tidak mendengarkan kita. Allah itu tidak mendengar seruan-seruan kita. Mungkin ada saudara yang sudah berdoa sekian lama, tetapi apa yang saudara doakan belum juga menjadi kenyataan, yang membuat saudara berpikir bahwa Allah itu tidak mendengarkan. Mungkin saudara punya masalah, punya persoalan, dan kemudian saudara sudah berdoa, sudah memohon supaya masalah persoalan saudara bisa diselesaikan, tapi belum juga saudara lihat masalah itu diselesaikan oleh Tuhan, sehingga membuat saudara berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan saudara. Ataupun mungkin saat ini saudara sedang sakit dan kemudian saudara sudah berseru dan berseru untuk kesembuhan, tapi sampai saat ini saudara belum mengalami kesembuhan, yang membuat saudara berpikir jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan seruan-seruan saudara. Saat ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana sebenarnya apakah Tuhan itu mendengarkan kita, dan bagaimana supaya Tuhan mendengarkan seruan-seruan kita. Dan kalau Dia mendengarkan seruan kita, apa yang Dia lakukan, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar melalui video ayat-ayat emas ini, saudara. Dengan kerinduan dan dengan harapan, saya rindu mendengarkan kesaksian saudara, di mana Tuhan mendengar seruan saudara, Tuhan mewujudkan seruan saudara ketika saudara menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rindu nantinya, saudara, akhirnya saudara akan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam video di channel ini, bahwa Tuhan mendengarkan saudara dan Tuhan memperhatikan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita renungkan ayat per ayat di dalam ayat-ayat emas di dalam video ini, saudara. Dan kemudian saudara mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan dengarkan seruan saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menjadi kesaksian dan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan tentang Allah mendengarkan seruan kita adalah yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Saudara, di dalam teks ini umat-umat Tuhan menyadari satu hal, adalah bahwa Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mendengarkan suara mereka, jeritan mereka. Dan mereka menegaskan bahwa Dia melihat kesengsaraan umat-umatnya. Dia melihat kesukaran umat-umatnya dan melihat umat-umatnya yang sedang dalam penindasan, sehingga mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu, saudara, umat-umatnya sedang ada dalam situasi kesengsaraan, sedang ada dalam situasi kesukaran, sedang ada dalam situasi penindasan. Dan kemudian dalam penindasan itu dikatakan, maka kami berseru kepada Tuhan. Dan ketika dalam penindasan, dalam kesukaran, kesengsaraan yang mereka alami, mereka berseru kepada Tuhan. Firman Allah menegaskan bahwa
Tuhan mendengarkan seruan mereka. Saudara, saat ini mungkin saudara sedang ada dalam kesukaran. Mungkin saudara ada dalam kesengsaraan. Mungkin saudara merasa saudara sedang ada dalam keadaan tertindas. Dengar, dalam kesukaran saudara, dalam kesengsaraan yang saudara alami, dalam ketertindasan yang saudara alami, hal yang paling bijaksana, hal yang paling baik saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan dalam kesengsaraan saudara. Berserulah kepada Tuhan dalam penderitaan yang saudara alami. Dia Allah yang akan mendengarkan umat-umatnya yang berseru kepada Dia dalam kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Saat ini ada kesengsaraan, penderitaan, penindasan yang saudara alami, berserulah kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan orang-orang tertindas, orang-orang sengsara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 34 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini kembali firman Allah menegaskan saudara bahwa orang-orang yang tertindas diperhatikan oleh Tuhan. Orang-orang tertindas diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang tertindas yang sedang ada di dalam kesesakan, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi dikatakan tadi saudara bahwa orang yang tertindas ini berseru. Jadi bagaimana sehingga akhirnya Tuhan mendengarkan mereka? Bagaimana sehingga akhirnya Tuhan menjawab mereka dan menyelamatkan mereka dari segala kesesakan mereka oleh karena penindasan yang mereka alami? Mereka berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita rindu Tuhan mendengarkan kita saudara, Tuhan memperhatikan kita dalam ketertindasan, dalam kesesakan, dalam kesengsaraan kita, berserulah kepada Tuhan dalam segala situasi itu. Karena kembali ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa orang ini yang tertindas ini berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Hari ini dalam kesesakan yang saudara alami, ketertindasan yang saudara alami, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengar saudara. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Tuhan mendengar seruan kita umat-umatnya adalah masih dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18, di mana di sana dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kembali di ayat ini saudara ditegaskan tentang kesesakan yang dialami oleh umatnya. Tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar umat-umatnya yang sedang dalam kesesakan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang melepaskan umat-umatnya yang sedang dalam kesesakan. Jadi kembali Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang mengalami kesesakan didengar oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi saudara, sebelumnya dikatakan apabila orang-orang benar itu. Jadi orang-orang yang dilepaskan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, umat-umatnya yang hidup benar. Karena orang benar itulah yang didengar oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan dari kesesakan. Hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, apakah saudara sedang berjalan dalam kebenaran? Kalau kita rindu Tuhan mendengar dan Tuhan bertindak atas kehidupan kita, berjalanlah dan hiduplah dalam kebenaran, maka Tuhan akan bertindak, maka Dia mendengar, melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Hiduplah dalam kebenaran. Dan juga dikatakan apabila orang-orang benar ini berseru-seru. Selain hidup dalam kebenaran, hal kedua yang ketiga kali ditegaskan dalam ketiga ayat yang sudah kita belajar saudara adalah berseru, 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 dan berseru. Bagaimana supaya Tuhan mendengar kita? Berserulah.
jalani hidup benar, dan berserulah kepada Allah, maka saudara akan mengalami Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan, dan Tuhan menjawab saudara. Berserulah kepada Tuhan dan jalani hidup benar. Ada orang-orang yang berdoa berseru kepada Tuhan dan kemudian dia tidak menerima jawaban. Tuhan tidak mewujudkan apa yang dia doakan. Kemudian dia protes saudara dan dia berkata, kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Seringkali alasannya pada dia sendiri, di mana dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam kejahatan, dia hidup dalam kemunafikan, sehingga seruan-seruannya terhalang. Bukankah firman Tuhan berkata, bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan kita, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa bagi kita, tapi yang jadi masalahnya adalah dosa kita yang menghalangi dia memberikan jawaban bagi kita. Jadi saudara, selain kita berseru kepada Tuhan, berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Itu satu kesatuan. Berjalan dalam kebenaran, berseru kepada Tuhan, itu berdampingan harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Maka pada akhirnya kita akan mengalami Tuhan mendengar kita dan Tuhan menjawab kita. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Tuhan mendengar seruan umat-umatnya adalah dari 2 Tawarikh pasal 30 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Saudara, di sini dikatakan bahwa suara umat-umatnya didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Seruan umat-umatnya didengar oleh Tuhan dan suara doa mereka didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan menjawab umat-umatnya. Saudara, teks firman Tuhan ini ada di konteks di mana pada waktu itu umat-umat Tuhan hidup dalam kebenaran. Dan kemudian mereka mengalami campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mendengarkan mereka, doa-doa mereka sampai kepada Tuhan di sorga. Dan bagaimana itu bisa terjadi saudara? Karena mereka kembali hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, sampai di sini kita udah belajar bahwa selain berseru-seru, hidup dalam kebenaran. Selain hidup benar, hidup berseru kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 18. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tengah musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudara, kalau kita baca perjalanan umat-umat Tuhan, maka seringkali mereka mengalami kesesakan dan penindasan oleh musuh. Berkali-kali mereka mengalami kesesakan, mengalami penindasan oleh musuh. Dan itu seringkali terjadi oleh karena apa? Oleh karena mereka hidup dalam kejahatan. Oleh karena mereka melanggar firman Tuhan, melanggar Taurat Tuhan. Oleh karena mereka hidup dalam kecemaran. Itulah yang membuat mereka berada dalam kesesakan dan penindasan. Tetapi dalam situasi seperti itu, akhirnya Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Dan firman Allah berkata bahwa setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Yang luar biasa adalah setiap kali Tuhan membangkitkan hakim yang benar, dan kemudian Tuhan menyertai hakim ini, mereka diselamatkan. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan membangkitkan hakim, hakim ini hidup dalam kebenaran dan Tuhan memimpin umatnya melalui hakim ini untuk hidup dalam kebenaran, mereka dibebaskan, mereka diselamatkan, mujizat terjadi. Artinya apa? Setiap kali umat-umatnya hidup dalam kebenaran, dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh hakim, mereka mengalami keselamatan. Tetapi seringkali, setiap kali hakim tidak ada dan mereka hidup dalam dosa,
penderitaan dan kesengsaraan terjadi. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa penderitaan itu hanya diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Penderitaan itu disebabkan oleh dosa-dosa umatnya. Setiap kali umatnya bertobat, berjalan dalam kebenaran, maka berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terjadi, mujizat Tuhan yang terjadi. Tapi setiap kali umatnya melanggar perintah Allah dan kemudian hidup dalam dosa, penderitaan yang terjadi pada akhirnya. Itu pelajaran yang sangat besar, saudara. Itu sebabnya dalam hidup kita, mari kita jalani hari-hari kita dalam kebenaran Tuhan, supaya kita hidup dalam berkat dan mujizat Tuhan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Tuhan mendengar dan menjawab umatnya adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, ini adalah nyanyian Daud, di mana ketika dia berkata bahwa saat dia dalam kesesakan, maka dia berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Allah, dan Allah mendengar dia. Allah mendengar teriakannya minta tolong. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang ada dalam kesesakan. Berkali-kali kita sudah belajar dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan umat-umatnya yang sedang ada di dalam kesesakan. Tuhan mendengarkan suara jeritan, seruan umat-umatnya ketika umatnya dalam kesesakan. Tuhan dengarkan dari baitnya yang kudus. Hari ini pun, saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan saudara dalam segala kesesakan saudara. Berserulah terus kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya yang merupakan ayat mas terakhir, saudara, tentang Tuhan mendengar seruan umat-umatnya adalah dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara, hal yang luar biasa yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan tidak memandang hina atau merasa jijik kepada kesengsaraan orang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada mereka, tetapi dia mendengar teriakan mereka minta tolong. Mungkin, saudara, karena kesengsaraan kita, orang-orang lain sudah menyingkir dari kita. Orang-orang lain sudah menjauh dari kita karena penderitaan, kesengsaraan, penyakit atau sebagainya. Tetapi Tuhan tidak memandang hina, tidak merasa jijik ketika kita yang tertindas ini, ketika kita yang hina ini datang kepada Dia. Itu sebabnya saat ini apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, Allah memandang saudara berharga. Dia tidak menganggap saudara hina oleh karena kesengsaraan, penindasan yang saudara alami. Setiap kali saudara berseru kepada Dia, Dia mendengar saudara. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita kembali sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, di mana ditegaskan bahwa Allah itu memperhatikan orang sengsara, orang hina, orang tertindas. Itu yang selalu terus berkali-kali ditegaskan oleh firman Tuhan. Dan bagaimana supaya Dia memperhatikan saya dan saudara dalam kesengsaraan dan penindasan dan penderitaan yang kita alami. Yang pertama, hiduplah benar. Dan yang kedua, hiduplah berseru kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan mendengar dan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang sudah kita renungkan bahwa Allah mendengarkan seruan-seruan kita. Saya rindu berdoa supaya saudara mengalami Tuhan mendengar dan menjawab saudara. Mari ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas saat ini, Tuhan, di mana kami telah merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan mendengar seruan kami. Kami sudah melihat bahwa ayat-ayat ini menegaskan bahwa dalam kesengsaraan, penderitaan, kesusahan yang kami alami, Tuhan mendengar kami ketika kami hidup dalam kebenaran, ketika kami hidup berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka hidup dalam kebenaran-Mu.
dan ajar mereka terus berseru kepada Tuhan. Engkau Allah yang menjawab mereka, Engkau Allah yang peduli kepada mereka. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati? Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.